misalnya kayak contohnya dulu kan kayak kenaikan BBM itu loh. Itu kan ada masa dia cuma naik dikit aja, itu reaksi publiknya sebegitu kerasnya. Tapi ada masa dinaikkan berkali-kali juga biasa aja gitu. Kita tahu betul bahwa demokrasi ini membuat kita memilih sesuatu yang buruk dari yang buruk gitu kira-kira ya. Bukan terbaik dari yang terburuk. Karena sejak zaman dulu pemberontakan itu salah satunya urusan pajak gitu loh. Urusan pajak gini. Nah, zaman kolonial Belanda kan juga salah satunya kan urusan soal pajak yang namanya bukan pajak, namanya kulturstelsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Rapat RT. Hari ini kita akan mengobrol tentang isu yang hari ini sangat santer sekali terdengar di dunia maya, adalah kenaikan PBB yang pajak bumi bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang sempat membawa korban adalah Bupati Pati. Yang didemo sampai puluhan ribu masyarakatnya. Nah, tapi kita tidak akan membahas tentang kenapa Bupati sampai dimakzulkan. Tapi kita akan membahas tentang saja ini juntrungan ini. Kalau kita membahas PBB itu, atau kita akan mulai dari mana untuk membahas kenaikan PBB ini? Iya. Monggo. PBB itu kan apa ya? Relasi yang paling privat, bukan paling privat, relasi yang paling mudah gitu ditengarai antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dari dulu itu misalnya PBB itu dititipkan Pak Dukuh gitu loh. Akhirnya Pak Dukuh itu ya datangi warganya. Zaman dulu masih warga belum multikultural, belum seplural ini, belum sebanyak ini ya, belum semacam-macam ini. Jadi paling nggak kalau yang zaman sekarang mungkin hari-hari sibuk ngantor, bahkan kemana-mana nggak pernah ketemu sama RT-nya, itu Pak RT berkesempatan gitu loh ngetok pintu, Pak ini ada tagihan PBB, walaupun sudah ada digitalnya. Jadi ada juga sih, tapi paling tidak cara ini memang apa ya, memang ditempuh untuk membangun relasi itu antara pemerintah dengan warganya. Ini sebelum yang lain-lain lah, kebijakan masyarakat negara ini kan banyak banget. Tapi kalau PBB itu yang sepertinya paling hangat gitu loh selama ini gitu. Nah, tapi memang PBB yang senyatanya gitu di warga itu kan memang macam-macam gitu. Ada yang misalnya tanah PBB itu Pak RT ya tahu, Pak Dukuh ya tahu kalau itu ternyata bukan tanahnya yang punya gitu. Kadang-kadang ada tanah atau ada rumah nggak ada yang punya gitu. Terus atau itu diatasnamakan orang lain gitu. Jadi macam-macam tentang PBB, tapi kemudian ini bisa mewakili banyak hal gitu, kira-kira gitu. Nah, tapi ada kasus-kasus yang atau cerita-cerita lah yang itu misalnya pun dianggap tidak ada, ternyata ya ada. Kayak misalnya punya warisan, tanahnya luas, mau dijual nggak boleh, tapi ternyata PBB-nya tinggi gitu, membebani, mau dibikin produktif ya nggak gampang gitu loh. Jadi serba salah gitu. Jadi akhirnya punya tanah malah harus dibiayai gitu. Nah, terus situasi-situasi yang serba salah ini kemudian kalau ditambah hal baru gitu, itu kan ya jadi semakin nggak nyaman gitu. Misalnya contohnya PBB yang dinaikkan itu. Kenaikannya bukan juga angkanya kan tinggi sekali sampai ada yang 1000% Cirebon. Iya, iya makanya. Nah terus. Jadi biasanya bayar setahun 1.000, naik kali 1000% jadi biro gue. Iya. Banget. Ya pokoknya banyak. ya. Jadi kalau PBB yang sehangat itu, saya pikir ya bagaimana Pak RT punya alasan untuk mengetuk pintu warganya gitu. Kan biasanya kalau RT ini diekspos atau apa ya, pejabat unit terkecil itu kemudian dimunculkan kalau nggak masalah yang sangat serius itu ya masalah PBB itu. Atau PBB bukan sebagai masalah gitu. Ya misalnya contohnya ada kriminal di situ yang apalah kasus gede gitu yang masih rilisnya nanti keluarnya kan ketua RT akan menyatakan oh ya itu jarang serawung sama tangganya misalnya kayak gitu-gitulah.
atau bagaimana. Tapi kalau PBB itu kan menurut saya hangat itu. Jadi bahkan orang yang punya aset di wilayahnya itu dia tidak sempat ke sana, dia akan sempatkan, maksudnya hari-hari dia tidak di sana, tapi dia akan sempatkan ke kelurahan atau ke desa atau ke pedukuhan atau ke RT-nya itu hanya untuk menanyakan PBB gitu loh. Jadi kalau ini kemudian dipersoalkan gitu atau dianggap jadi masalah, nah satu-satunya kehangatan itu yang dimiliki, satu-satunya relasi yang sangat indah gitu antara negara dengan unit terkecil itu ternyata bisa rusak gitu. Nek iki biasanya iki surat tagihan pajak itu kan turunnya kan di kelurahan. Engko dari kelurahan itu kan terus ke RT. Ya, betul. Jadi aku biasanya Mas iki tagihan pajak nggih. Apa nek pas kumpulan rapatnya ditunggu. Iya, betul. Iya. Nek menurutmu Pak? Iki kok PBB kok saya anget-anget umum. Iya ini Jadi antara PBB sama pajak bumi dan bangunan sama Perserikatan Bangsa-Bangsa ini sedang bermasalah. Ya maksudnya PBB nasional. Kalau PBB kan masalahnya mereka pusing dengan konflik Israel dan Palestina. Kalau PBB yang ini bikin stres Pak Sudewo sebagai Bupati Pati ini dia lagi pusing. Ya itu substansinya apa kalau dari kacamata kebijakan lah ini. Ini iki sajane kok banyak kabupaten ini menaikkan PBB itu, apakah mereka itu kekurangan uang sampai harus menaikkan PBB atau memang ada pos yang dikurangi dari pusat? Ya mungkin ketiga-tiganya. Pertanyaan sudah mengarahkan begitu. Iya, mungkin ketiga-tiganya jadi masalah gitu kan. Kalau kita lihat respon-respon dari kenapa sih BBM ini dinaikkan, kenapa kita baru tahu kalau di PBB kita itu naik 1000%, 250%, atau lebih dari kemarin itu 400% itu kan mengagetkan gitu ya. Dan kalau respon itu kan bilang nggak semuanya kok dinaikkan, ada juga yang tidak dinaikkan gitu kan. Nah kebetulan ini aja yang disorot yang dinaikkan, kan banyak juga yang tidak dinaikkan yang nggak bersuara gitu. Lalu kan kemudian penjelasannya yaitu kan naik karena ada hubungan dengan NJOP, karena NJOP-nya naik wajar kalau PBB-nya naik juga. Secara administratif gitu. Seperti itu. Secara administratif begitu. Nah NJOP naik itu disebabkan oleh apa? Karena di situ sudah ada keramaian misalnya. Ada pasar di sana, mungkin ada Indomaret di sana, atau apapun lah gitu yang membuat ya, atau sudah dibangunkan jalan di sana gitu kan. Biasanya ada kampus di situ. Atau mungkin ada kampus, rumah sakit gitu. Biasanya terus NJOP-nya naik, karena NJOP-nya naik, maka PBB-nya naik. Maksudnya sebetulnya kalau pernyataan seperti itu tuh mau bilang PBB itu naik karena ada putaran uang yang meningkat di daerah situ gitu. Karena kalau ada putaran uang yang meningkat di daerah situ kan berarti kita sah saja untuk memungut PBB dengan jumlah yang lebih tinggi karena ada aktivitas ekonomi yang membuat daerah itu naik gitu ya. Ya itu bisa masuk akal saja kalau kita pikirkan. Lalu mereka yang merespon dengan cara ini mengatakan ada juga yang tidak naik karena memang tidak ada putaran uang di situ, tidak ada pembangunan apa-apa di situ, mereka nggak naik. Nah kalau yang di Pati itu ini kan udah 14 tahun ya. Apalagi terus ini udah 14 tahun masa PBB-nya 14 tahun atau muda. 14 tahun tidak pernah naik. Kan kalau dinaik kan wajar saja, wong kita ini kan memang berkembang gitu. Karena pasti ada perkembangan ekonomi, pasti ada ini dan itu gitu. Nah bisa saja kita bilang begitu kalau menurut saya. Tapi kan juga masyarakat bisa bilang begini, memang udah 14 tahun nggak naik, tapi ekonomi kita stagnan. Mas Arif, ini 14 tahun gimana ekonominya? Biasa saja. Ya meskipun ada pembangunan rumah sakit di situ, kita nggak dapat juga gitu. Terdampak secara terdampak. Jadi kan asumsinya kan itu sebetulnya asumsi yang
sembarangan aja. Pokoknya kalau ada uang, ada kampus di situ kan rame. Kalau rame kan ada orang beraktivitas di situ lalu akan naik gitu. Ya kalau Berarti kan asumsinya ketika ada misalnya pembangunan rumah sakit kampus kan asumsinya adalah ada sektor produktif yang naik. betul. Padahal belum tentu juga semua orang yang di situ akan meningkat secara produktivitas ekonomi. Betul gitu. Tapi itu asumsi yang ya jadi terus kita mau alasan apa kalau nggak asumsinya yang paling masuk akal itu. Tapi bagi kita yang merasakan ekonomi kita ini 14 tahun gimana Mas? Ya, tapi ekonomimu selama 14 tahun ini. Tapi yang motif tadi itu bener, apakah sebenarnya Pemkab ini sedang butuh gitu? Nah, ya, itu satu hal ya. Hal yang lain lagi itu bisa kita lihat ini sebagai, kita bisa melihatnya sebagai soal kebijakan. Oke lah, kita sekarang misalnya membayangkan sebagai bupati ini ya, kan pusing kan? Iya. Kan pusing mau membiayai ini semua dari mana gitu. Kan kalau kita lihat dari mana sumber PAD ya, pendapatan asli daerah, itu kan sebetulnya tidak terlalu banyak. Yang pertama kan dari pajak, ya pajak hotel, pajak hiburan, kalau masuk motor itu kemana itu? Pajak motor, ya pajak bumi dan bangunan. Lalu kemudian ada retribusi rumah sakit, retribusi terminal atau retribusi apa, parkir ya, retribusi parkir, reklame kayak gitu. Lalu juga ada yang kaitannya dengan usaha daerah, misalnya dengan BUMD. Jadi kan daerah punya usaha ini untuk BUMD. Tapi kan kita tahu BUMD kita kan semuanya sehat ya kan. Yang sehat komisarisnya. Yang itu sudah jadi rahasia umum. Bukan hanya BUMD, BUMN juga begitu. Gitu kan. Sehat komisarisnya. Lah ya BUMD kita ini kan, BUMD itu modalnya disuntik oleh APBD. Gitu. Jadi dia, ya BUMD ini kan sebetulnya sangat abu-abu ya. Dia antara usaha murni sama usaha negara. Jadi kalau misalnya dia rugi, tenang saja kan masih ada PAD gitu. Tapi kalau perusahaan yang murni, dia tidak bisa seperti itu. Tapi ya karena memang seperti itu BUMD kan dia ada sisi servisnya, ada sisi pelayanannya. Jadi dia tidak murni profit gitu. Betul. Tapi ya jadinya kayak gitu, gitu kan. Nah, dari tadi yang disebutkan sumber pemasukan daerah itu, kira-kira yang paling besar itu sih apa sih sebenarnya? Ya, juga. Ya tergantung potensi daerah. Potensi daerahnya seperti apa. Gitu. Tapi pajak tetap gede. Tapi menduduki peringkat berapa kira-kira pada pajak itu? Wah, berapa ya? Ya sebagian besar memang pajak lebih besar ya dari pendapatan kalau di daerah. Gitu. Bahkan kan negara juga paling besar pendapatannya kan memang dari pajak gitu. Nah kalau di level negara itu, kata banyak orang yang mengamati secara sederhana itu, kalau negara itu pendapatannya ya banyak, tapi kalau disingkat disederhanakan jadi 3 saja. Yang pertama dari pajak. Kalau dia pajaknya kurang, dia utang gitu kan. Dari utang luar negeri atau dari investasi. Cuman itu cukai itu gede juga, cukai. Dari iya, itu gede itu. Ya itu kan termasuk pungutan ya. Jadi kan ada, kalau pungutan itu namanya macam-macam. Pajak, retribusi, cukai, pokoknya pungutan. Itu bahasa gampangnya, bahasa yang agak kasar, rampokan. Ya ini kan kecil-kecil. Nah, tapi kan untuk bisa membuat orang tidak merasa diambil hartanya itu kan kita perlu menggunakan bahasa yang lebih, pajak itu bahasanya legal. Berarti bisa kita asumsikan kalau misalkan PPP-nya dinaikkan, ada kemungkinan pungutan itu menurun. Belum tentu. Terus? Ya naik. Kalau turun belum tentu, tapi kalau naik mungkin ya kan. Ya gitulah. Nah, memang ada juga dana perimbangan antara pusat dan daerah ini kan. Nah, dari kabar yang terakhir yang kita dengar kan, meskipun orang di Jakarta membantahnya gitu ya, memang dana transfer dari pusat itu karena efisiensi ini mungkin tidak dihentikan tapi dikurangi. Nah dikuranginya kan kita tidak tahu, nanti kita bisa cari datanya gitu.
mungkin dikurangi. Karena dikurangi itu apa? Beberapa waktu yang lalu kan Menteri Keuangan kan bilang begini, "Mbok ya daerah itu sekarang lebih mandiri kan," gitu begitu kan. Cari ini sendiri gitu. Ah itu sudah sinyal-sinyal kan. Aneh apa dhewe kok merdeka wae. Ah ya gitu kan. Wah daerah kok dhewe kena ndrawasi tenan ini bahaya ini gitu. Nah, semuanya dibebankan ke pusat ya pusat abot gitu ya. Nah tapi kan kemudian, nah terus bagaimana kalau daerah Tapi mau? kan ini kenaikan PBB ini kan memang terjadinya kan memang belum lama ini kan. Pasca efisiensi kayaknya. Belum, enggak. Enggak. Bukan pasca efisiensi, tapi sebetulnya peraturan, saya lupa undang-undangnya nomor berapa, tapi itu bisa dicek. Mungkin itu pemerintahan sebelumnya sudah menyiapkan undang-undang itu, sehingga dia menjadi basis hukum untuk menaikkan APBD gitu. APBD apa? PBB kayak gitu. Itu ada aturannya dan seterusnya. Cuman si pemerintah kita juga menyadari bahwa sosialisasinya kurang. Sehingga mengagetkan. Nah ini juga kelemahan dari pemerintah kita ya, komunikasi kebijakan pemerintah kita itu buruk sebetulnya. Jadi saya kan gini sebetulnya, kalau kita lihat di Pati itu kan persoalannya sebetulnya bukan PBB-nya saja kan, tapi kan komunikasi kebijakan dari bupatinya itu yang buruk sebetulnya. Di tempat lain memang ada protes, tapi kan tidak membuat orang jadi marah gitu. Nah ini kan sudah dinaikkan PBB-nya, terus masyarakatnya malah digitu-gitukan gitu kan, ya semakin marah lah gitu ya. Nah komunikasi kebijakan pemerintah kita itu juga sebetulnya harus dipikirkan. Nah ini sebetulnya urusan humas kan sebetulnya ini, bagian humas itu loh, bagian humas protokol itu yang harus mengkomunikasikan kebijakan ini dengan baik kepada masyarakat. Tapi mungkin ya itu ada tadi, jadi ada kebutuhan mendesak. Jadi ada di satu sisi ini harus segera tercapai gitu, karena ada kebutuhan itu kemudian misal pun sosialisasi kurang oke ya nggak apa-apa lah karena ini sudah mendesak gitu. Sementara di sisi yang lain ada warga yang juga butuh dipahamkan gitu. Iya ya kan, kaget kan, ya itu wajar aja. Iya. Nah, kalau katakanlah ya, jadi kalau katakanlah kemarin kita diterpa sama COVID itu, pandemi COVID, kemudian kita jadi tahu betul gitu bagaimana pelayanan kesehatan di Indonesia gitu. Jadi sekarang kita juga jadi tahu gitu, oh iya seperti ini gitu kualifikasi pemerintah daerah dan pusat bahkan ya dalam hal ini, dalam hal tadi itu relasi antara negara dengan rakyatnya, itu warga negara yang bahkan di sekup yang paling hangat tadi saya sebut itu. Nah kalau ini nanti mau ditarik sebenarnya ya merepresentasi banyak hal kan pada akhirnya kan. Ini sebenarnya pemerintahnya itu secara kapasitas ya, kapasitas itu bisa institusi, bisa orangnya itu sebenarnya mampu atau tidak gitu. Atau ini bahkan sudah ada apa ya, saya nggak tahu, jadi kalau sudah jadi bupati itu kemudian merasa perlu begitu gitu loh, kayak sudah ya wajar lah saya sudah jadi bupati misalnya, kalau saya sudah jadi pemimpin apalagi terpilih secara langsung, apalagi sudah menghabiskan biaya sebegitu besar gitu, itu jadi akhirnya punya sikap-sikap atau pengambilan kebijakan yang kadang-kadang ya tadi itu sosialisasi itu, nah gitu loh, ini ya itu potret ini jebakan demokrasi mau gitu. Jebakan demokrasi ya. Mampu kalau orang mau ini perkara nomor loro, sebetulnya untuk ini. Nah, iya geser ke sana akhirnya kita. Ya, memang ada persoalan itu, tapi kan memang kita tahu itu persoalan itu terjadi di mana-mana ya. Tapi kan kita kayak diam-diam pura-pura nggak tahu gitu, supaya sistemnya bisa jalan aja gitu. Iya. Kita tahu betul bahwa demokrasi ini membuat kita memilih sesuatu yang buruk dari yang buruk gitu ya, kira-kira ya. Bukan terbaik dari yang terburuk. Terbaik dari yang terbaik. Kalau yang terbaik dari yang terburuk masih mending gitu. Atau yang terburuk dari yang terbaik kan masih ya itu pasti ada hubungan dengan soal seperti itu juga, apa saya kira gitu ya. Dan ya misalnya kan daerah sekarang di tengah kepusingan seperti ini, mereka kan bisa bilang, lah kami nggak punya kapasitas finansial yang cukup untuk membiayai daerah ini. Karena apa? Ada banyak sekali kebijakan yang sekarang sudah tidak diberikan kewenangannya kepada daerah untuk mengelolanya. Ada banyak sekali sektor wilayah yang sekarang ditarik ke pusat semua. Contohnya apa? Ya sebetulnya ya misalnya di wilayah kelautan ya.
di waktu Menteri siapa? Susi. Bu Susi itu menandai bagaimana kebijakan di wilayah kelautan itu yang mulanya daerah memiliki banyak kemenangan di beberapa sektor, sekarang sektor itu ditarik semua ke pusat. Lalu kemudian daerah hanya boleh mengurus soal yang terkait dengan pemberdayaan, dan itu pun budidaya gitu ya. Pemberdayaan misalnya pemberdayaan budidaya di laut ya misalnya. Budidaya bisa di pantai, bisa di masuk. Cuman itu aja. Lalu kemudian soal izin kapal harus ke provinsi. Kalau tidak ditarik ke provinsi, kalau tidak ditarik ke provinsi, ditarik ke pusat gitu. Nah, sekarang ada banyak urusan yang ditarik dari daerah ditaruh ke provinsi. Gitu, termasuk tadi itu soal yang di kelautan. Termasuk juga soal yang terkait dengan transportasi publik sebetulnya. Jadi ada banyak yang itu urusannya daerah dulu terus ditarik ke provinsi dengan asumsi provinsi adalah kepanjangan tangan dari pusat gitu. Apa motif itu? Kenapa semua ditarik ke pusat? Nah, dulu kan ada kritik dari desain desentralisasi kita yang sekarang ini, kok kayaknya provinsi ini nggak punya peran gitu loh. Kok kayak dia menjadi lewatan. Oh, jadi tempat lewat aja. Badan koordinasi. Jadi ya semacam badan koordinasi. Batko ya. Dan terus lalu sih daerah-daerah ini seperti cabang-cabang gitu. Nah, lalu kemudian kan pusat hubungannya langsung ke daerah. Lalu kan kemudian waktu itu diupayakan lagi agar supaya provinsi ini punya taring lah gitu. Dia bisa mengatur daerahnya, lalu provinsi bisa punya kebijakan karena provinsi adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Itu dulu pernah itu mungkin di periode pertama pemerintahan Jokowi, atau saya lupa ada periode terakhir pemerintahannya SBY. Tapi waktu itu ada pembicaraan seperti itu gitu. Nah, lalu kan kemudian setelah seperti ini, lalu orang-orang katanya desentralisasi gitu. Tapi kok kayaknya malah resentralisasi gitu. Ya, misalnya retribusi untuk terminal gitu ya. Daerah itu nggak punya untuk mengelola itu. Ya, itu dikelola oleh provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Belum lagi program-program atau proyek-proyek strategis nasional yang namanya PSN gitu. Jadi itu pekerjaannya pusat, lalu kemudian daerah hanya lihat saja gitu. Jadi berarti jadi bupati itu serba salah. Nah, bupati itu ke atas dia ditekan, ke bawah dia harus berhadapan sama rakyat yang punya basis langsung kan kabupaten ini. Itu pun masih banyak yang pengen jadi bupati ya. Oh iya. Kalau begitu kan berarti ini ya, misalnya beberapa sektor-sektor itu yang diambil alih pusat. Kan banyak, misalnya tadi disebutkan misalkan terminal. Kemudian kalau pasar masih mana retribusi pasar itu? Kalau retribusi pasar masih masuk ke daerah. Ya, itu misalnya untuk pasar-pasar kecil ya. Pasar-pasar kecil, ada yang di provinsi juga. Kalau misalnya Beringharjo itu mungkin provinsi. Provinsi, tapi mungkin juga ada bagi hasil gitu ya antara aku mikir provinsi dan kabupaten. Tapi ditarik ke pusat. Bukan mesti pusat, kan pikirannya kan untuk kemudian dikembalikan ke daerah juga kan. Betul. Berarti mungkin ada angka yang kurang pengembalian ke daerah. Iya. Itu secara normatif sebenarnya pemerataan ya. Ya, maksudnya seperti itu sebetulnya. Nah, kan ada juga daerah-daerah baru, misalnya hasil pemekaran baru, itu kan daerah yang mungkin hampir sekitar 90 atau 80% pemerintahan baru atau daerah baru itu sangat tergantung oleh transfer dana dari pusat gitu. Ya, sebagai daerah baru dia belum punya BUMD. Sebagai daerah baru untuk urusan pajaknya masih kacau. Pemerintahannya masih belum stabil, kan kayak gitu. Nah, itu kan kemudian di tahun pemerintahan yang sebelumnya kan ada upaya untuk memoratorium desentralisasi gitu, supaya tidak terlalu banyak daerah baru gitu. Tapi ya masih banyak juga yang mau jadi dimekarkan. Nah, sekarang Sumatera luar Jawa lah ya, di luar Jawa banyak karena secara geografis kan luas dan seterusnya gitu. Berarti
dari PBB bisa ke desentralisasi, resentralisasi kan akhirnya. Nah, tapi berarti ada apa ya? Ada pembicaraan serius tentang tadi kualifikasi. Kalau sudah begini, Pemkap itu bisa tutup lama-lama itu, pembiayaannya kurang, terus apresiasi atau penghormatan warganya kepada pemerintah kabupaten sudah sangat berkurang. Bargain position mereka ke pusat juga ada, katakanlah pusat juga punya kebijakan yang kalian harus nurut pusat gitu. Ini kan terus masa depan Pemkap pemerintah daerah ini jadi provinsi aja sudah dipersoalkan ya ini karena tadi itu. Tadi provinsi aja sudah dianggap koordinator kan. Ya. Terus sekarang geser ke PMK lah. Berarti kan desentralisasi yang dimunculkan 99 itu rias rasid ya itu. Itu jadi omongan serius sekarang karena seberapa berhasil atau seberapa gagal bahkan gitu. Iya, bahkan tuh saya dengar cerita dari teman-teman ya, ada satu daerah itu sampai untuk menyediakan snack rapat aja tuh udah nggak ada uang. Nggak ada uang. Dan banyak sekarang kabupaten yang punya utang. Bukan hanya kabupaten, provinsi itu juga punya utang. Utangnya nanti. Ada yang utang ke bank gitu ya. Ada yang utang kemana gitu-gitu. Mereka punya utang. Ada yang utang ke apa ini namanya vendor. Tanah BRI. Utang vendor maksudnya kayak dia mau bangun apa, tapi pinjam dulu duitnya gitu. Investor. Kan ada juga yang kemarin ada yang ke DPR RI itu loh. Yang ada beberapa vendor-vendor perusahaan-perusahaan yang dia udah bikinkan tapi sampai sekarang dia nggak dibayar. Ya waktu itu kan ada Yusuf Hamka itu juga pernah gitu kan, negara punya utang sama saya gitu kan. Teman kita juga pernah tuh mengerjakan proyek. Proyeknya wis jadi gara-gara alasan efisiensi sebenarnya udah dibayar. Ya nilainya ono 500 juta adalah. Proyek berjalan fisik. Itu kan maksudnya dampaknya kan memang luas banget ya. Tidak hanya sekedar ke bupati, tapi sampai ke teman kita sendiri. Iya, mesti itu kasus itu banyak banget tuh. Artinya kan solusinya nggak mungkin kan Pemkap itu mau ditutup. Pernah nggak ada sejarahnya misalnya Pemkap atau Pemkot sudah kadung dirilis gitu, dimekarkan, tapi kemudian digabung kembali gitu. Kalau misalnya itu pernah terjadi, bisa kita expose. Tapi kalau belum pernah terjadi kan, ya rasanya nggak. Artinya yang kemudian solusinya tetap harus progresif kan, dikuatkan gitu, bukannya kemudian ditambah dilemahkan. Ini yang kemudian solusinya perlu kita gali. Kalau menurut saya sih, kalau saya potretnya lebih dari kesana itu loh, hubungan warga dengan bupatinya, hubungan warga dengan Pemkap dan semua penyelenggara pemerintahan loh, itu kan PBB itu salah satunya yang kemudian bisa dijadikan acuan. Kalau sampai ini aja sudah rusak itu, wah kita berharap pada apa gitu. Kalau nggak ada arahan atau kebijakan entah dari pusat atau entah dari itu akan berbahaya. Pasti akan ada perlawanan. Kalau tidak ada misal komunikasi yang bagus, terus kemudian kebijakan ibaratnya semena-mena itu, cukup mudahnya 1000%, ya kaget. Bapak-bapak meng di sawah sidi hasilnya sepiruan yang mudah rambung ya kaget. Ini kalau resentralisasi atau sentralisasi kemudian kan berhadapan-hadapan dengan isu separatisme, ada akhirnya kan yang sensitif kan itu. Iya kan, Aceh sepanjang sejarah Republik ini kan problemnya karena ini sumber-sumber PAD itu yang harus dikelola dengan benar bro. Ya iya, penguatan tadi kan, penguatan kabupaten. Nggak mungkin kabupatennya tutup kan, nggak mungkin. Iya. Bahkan sekarang banyak sekali yang pusing iya soal bagaimana caranya meningkatkan PAD kayak gitu. Itu juga urusan yang rumit gitu ya. Belum lagi kita akan berhadapan dengan yang namanya korupsi. Wah, itu lagi hal yang lagi. Kalau sangat berjalan normal secara ekonomi itu kapitris paribus ya. Iya. Pokoknya masalah-masalah kayak korupsi kemudian kapasitas kayak gitu sing nganu kan yo. Akhirnya kan untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan yang bagus kan yo berkurang lagi ya. Iya. Dan kalau kita lihat kan kayaknya negara kan selalu berkelit ya. Artinya mau berkilah gitu loh dengan ini, nggak diakui aja gitu. Berkilahnya itu macam-macam. Salah satunya misalnya mengatakan ini kan kami dapat warisan dari pemerintahan yang dulu. Pemerintahan yang dulu juga bilang begitu.
Seingat enggak? Pemerintah itu kan Raja Majapahit. ya, iya, kami dapat warisan dari pemerintahan yang dulu juga gitu kan. Terus gimana? Tapi, Pokoknya lama-lama nanti pokoknya yang salah itu kolonialisme. Ya, betul juga gitu. Tapi kan kalau seperti itu terus Kaduan. gimana ya? Tapi pikir saya ini sinyalemen serius ya. Karena misalnya pusat itu kan masih punya banyak program nasional, program unggulan itu loh. Yang makan bergizi gratis, perumahan rakyat, sekolah rakyat, macam-macam itu ada 11. Itu kan sementara di daerah urusan sama PBB serumit ini gitu. Masih ditambah dengan itu. Jadi ini kan butuh concern yang sangat luar biasa lah gitu. Enggak sesederhana yang penting ini terlihat seperti membela rakyat, tapi sejak diimplementasikan itu ternyata belum tersosialisasi, bahkan harus berurusan atau singgungan dengan instrumen-instrumen lokal yang atau daerah yang nggak support gitu. Tapi kalau kita harus mengakui bahwa urusan pajak ini sangat sensitif. Urusan pajak ini urusan serius gitu. Kalau ini pemerintah tidak segera mengambil komunikasi kebijakan yang baik, ini bisa blunder dan terus membesar. Karena sejak zaman dulu pemberontakan itu salah satunya urusan pajak gitu loh. Urusan pajak ini. Nah, zaman kolonial Belanda kan juga salah satunya kan urusan soal pajak yang namanya bukan pajak, namanya kulturstelsel, tanam paksa, urusan ini. Masyarakat Samin itu juga menolak pajak gitu loh. Gimana ceritanya? Wong kita hidup di sini lebih dulu daripada negara ini berdiri, kok tiba-tiba ada pajak. Ini logikanya dari mana gitu? Nah, kayak gitu tuh harus dihadapi dengan komunikasi yang baik, bukan terus wah berarti kamu melawan negara. Wah ya nggak begitu. Nantang kamu melawan kebijakan saya adalah perwakilan dari negara, atau saya adalah perwakilan dari sekian persen rakyat yang memilih saya. Kan kemarin rakyat yang memilihmu waktu pemilu, waktu pilkada. Nah gini seringkali gitu kita memahami bahwa antara rakyat yang memilih di saat pilkada itu sama dengan rakyat yang ada setelah pilkada. Seolah-olah mereka itu sesuatu yang ajek gitu rakyatnya. Misalnya ya 58% yang memilih Anda waktu jadi bupati. Berarti kalau begitu, nanti setelah saya jadi bupati, yang mendukung saya 58% itu. Ya kacau. Ya ini buktinya yang bupati. Iya, enggak linear. Bupati Pati ini. Yang memilih dia, ikut demo dia juga gitu. Jadi sebetulnya nggak bisa kita membayangkan bahwa rakyat yang pemilih yang memilih kita 58% itu akan mendukung semua kebijakan kita dengan jumlah yang sama 58%. Nggak bisa. Karena begitu urusannya PBB lain urusannya gitu. Ya artinya berarti itulah kenapa ada banyak orang yang dulu mendukungmu pada saat kampanye, tidak mendukungnya di saat dia mengambil kebijakan gitu. Jadi terlepas dari ini mau pemakzulan apa enggak itu, yang pada akhirnya kalau substansinya sebenarnya ada banyak hal selain itu, jadi nggak penting sebenarnya. Kalaupun nanti terpaksa dimakzulkan pun penggantinya belum tentu akan bisa menangani gitu kasus atau masalah-masalah yang seberat ini gitu. Iya. Ya terus soal itu penting juga. Lalu kemudian misalnya kalau ini kemudian kita tarik ke soal, kalau begitu bupatinya dipilih saja oleh DPR lah malah. Coba gimana coba? Malah tiba-tiba masyarakatnya loh, bupatinya ini toh gitu. Kok aku kurang ngerti gitu ya. Tiba-tiba kok BBB naik gitu kan. Bupati ini orang ngerti, kebijakannya entah kenapa. Nah, yang pilih DPR Pak gitu kan. Iya. Ya ini kan juga hal-hal yang perlu dipikirkan ya. Ya itu tadi ya, maksudnya saja ini misalnya naik berapapun itu, kalau misalnya itu masih rasional itu kan juga ya, menurut aku pribadi ya, tapi nggak apa-apa ya. Tapi kalau kenaikannya itu sudah menjadi irasional, itu kan sesuatu yang sangat membebani yo. Karena frame kita itu kan akhirnya kan, oh gila malah masih ngutuk diri, aku bangun itu nggak ngutuk diri, kok aku nggak kudu pajak negara kan. Itu frame yang akhirnya menimbulkan
kecewa melawan kan itu. Iya, jangankan apa ya, PBB yang definitif lah, PBB yang jelas-jelas itu yang misalnya kayak contohnya dulu kan kayak kenaikan BBM itu loh. Itu kan ada masa dia cuma naik dikit aja, itu reaksi publiknya sebegitu kerasnya. Tapi ada masa dinaikkan berkali-kali juga biasa aja gitu. Jadi komunikasi publik itu juga penting memang. Jadi menyampaikan apa yang akan dijadikan kebijakan itu juga pengaruh ke respon publik. Ya sosialisasi sih, bahasa birokrasinya kan sosialisasi itu. Nah sepanjang atau itu yang kayak misalnya pertemuan sebelum pembuatan kebijakan itu apa namanya? Hearing. Iya, macam-macam. Public hearing. Public hearing. Mungkin itu juga perlu dijalankan gitu ya. Ya. Nah kayak gitu penting nggak sih? Penting. Tapi berapa persen sih itu bisa mempengaruhi kebijakan? Kan gini. Kan gini ya. Apa yang formalitas? Iya. Ya juga sih. Formalitas tapi perlu. Kan begini ceritanya itu ya, kalau kita membayangkan, kamu mungkin pernah ikut public hearing ya. public hearing itu kan diundang ini. Ya, terus disangoni, terus berpendapat atau tidak berpendapat. Kan prosesnya gini, kalau mau bikin kebijakan itu yang partisipatif gitu ya, ada public hearingnya, ada kajian kebijakannya, lalu kemudian dirapatkan, ada public hearing, lalu kemudian didiskusikan lagi, dirapatkan, lalu dibikin draft aturan kebijakannya itu, dan seterusnya. Itu dilakukan eksekutif apa? Eksekutif. Nah, lalu kan kemudian setelah itu dibikin draftnya. Nah, kalau kita lihat apakah itu nanti tingkatnya adalah SK Bupati atau edaran Bupati atau dia perda. Kalau dia perda harus ada konsultasi dengan parlemen, DPR gitu. Lalu kan kemudian setelah itu, kalau ini misalnya jadi perda, setelah diketok udah selesai. Nah, seolah-olah setelah itu selesai, sudahlah urusannya masyarakat akan paham dan bayar dan mengikuti keputusan itu. Selain itu sebenarnya asumsinya begitu. Nah, seolah-olah begitu. Nah, yang tidak ikut public hearing itu lebih buaya lagi. Jelas. Yang belum tentu dia juga akan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Public hearing orang dilemah. Nah, satu orang dilemah. Yang paling lucu lagi ya, kalau public hearing yang datang kebijakannya apa, yang datang dia terus. Ada juga toh. Dia pekerjaannya adalah public hearing. Mendatangi public hearing. Ini kan zamannya digital, zamannya medsos, zaman semua itu sepertinya bisa dideliver dengan baik gitu ya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya yang terlupa kan ya koneksi tadi antara pemimpin dan yang dipimpin, antara yang melayani dan yang dilayani gitu. Ini kan pikir saya juga jadi potret gitu. Kalau ya kayak tadi, kalau misalnya mungkin secara sosialisasi belum terlalu bagus itu, tapi karena kedekatannya, kecintaannya sama pemimpin ya kita mengerti gitu. Cara menyampaikannya ke publik itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang simpatik gitu, itu kan kemudian ya leading ayolah gitu, tapi nggak sampai kemudian orang itu sampai konfrontatif itu. Ya kayak tadi tuh misalnya kenaikan BBM ini masalah subsidi itu kan wajar dalam kebijakan fiskal, tapi ternyata ada pada suatu masa itu akan jadi isu sangat sentral gitu. Kenaikan itu pajak bumi bangunan itu kalau di negara-negara lainnya gimana sih sebenarnya, negara maju misalnya? Nah, itu saya kurang mengerti. Cuman kalau berapa jumlahnya, bagaimana mengelolanya, menetapkannya seperti apa, dan saya tidak tahu ya. Ya, pajak. Cuman kayak di Hollywood kan banyak tuh Pak. Ya, pajak itu. Cuman kan kalau mereka yang di negara-negara yang disebut negara maju itu, yang paling sering diungkapkan ke publik itu, mereka itu bisa sejahtera karena mereka juga bayar pajaknya tinggi. 40% dari pendapatan mereka membayar pajak, dan pajak itu dikelola untuk membangun rumah sakit, pelayanan kesehatan, pendidikan, untuk segala macam, infrastruktur dan seterusnya. Cucuk lah Bu Sujon. Nah, kalau bisa kita harus mengikuti
yang seperti itu. Oke, nggak masalah gitu ya. Itu logika Itu sononya. logikanya sononya gitu. Kalau di kita, lah, kalaupun kita dipajaki sebanyak itu, yang ngelolanya itu loh bisa dipercaya apa enggak kan itu yang menjadi iya jadi dalan itu kan masalahnya di situ kayak apa jadi ya, ini trust kan ada trust itu ya. Ya tadi saya bilang koneksi itu. Makanya ini juga kayak gini, berapa banyak gitu pembiayaan untuk misalnya medsos itu contohnya, yang kita pikir bisa menjangkau semua titik itu, yang nggak hadir public hearing itu ya harapannya bisa kesenggol dari sana. Berapa banyak alokasi untuk publikasi misalnya, untuk jalur-jalur apa informasi yang kemudian bisa sampai ke publik, tapi ternyata ya nggak berbetin karena mungkin juga sudah pada tahu, tapi koneksinya ya nggak ada. Nah koneksi nanti akhirnya kembali ke tadi itu, ke kapasitas ya, ke pribadi maupun apa institusinya itu, secara kelembagaan. Makanya kalau dulu mungkin Pak Dukuhnya semua kenal ya karena memang orang sana semua. Sekarang kan misalnya di sebuah tempat yang pendatang juga banyak, pendatangnya kadang-kadang ada yang mau membaur, ada yang tidak gitu. Nah yang tidak itu nggak tahu ini Pak Dukuhnya siapa, kadang Pak Dukuhnya harus menjelaskan saya kepala dukuh di sini bahwa PBB gitu. Kalau nggak yang punya rumah nanti minta tolong ke siapa gitu, yang atau siapa yang disuruh itu buat ngurus itu. Jadi yang punya sendiri nggak perlu hadir. Itu lama-lama kan tadi koneksi itu jadi nggak hangat gitu. Yo intinya itulah ya teman-teman. Jadi memang keuangan daerah itu memang sesuatu yang lumayan rumit, sehingga misalkan kekurangan uang itu juga efeknya juga banyak sekali ke sistem pemerintahan kan gitu. Jadi salah satu sumber keuangan daerah itu kan pajak bumi dan bangunan. Nah ini kenapa naik, barangkali memang sumber-sumber itu semakin kecil, apalagi dengan efisiensi dari pemerintah pusat. Itu begitu ya. Ada yang mau ditambah lagi? Cukup. Oke ya, kayaknya cukup, dan simpulkan sendiri masing-masing kayak apa. Dan kita jumpa lagi di episode ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.